jual-jual juga, tapi untuk uang tertentu yang sudah tahu. Oke, kita mulai ya. Ngapa kata suara Gimana Mbak? buka ini? Di rumah, aku tuh bukan. Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam program Bincang Lifestyle kali ini bersama saya Rizkia Amrina. Pemirsa, tentunya sebagai masyarakat Kota Palembang kita mengetahui banyak sekali tradisi, keunikan dan juga budaya yang ada di Kota Palembang. Namun banyak masyarakat yang khususnya ini masyarakat Kota Palembang hanya mengetahui istilahnya tapi nggak tahu nih bagaimana sejarahnya dan juga apa saja keunikan yang ada di Kota Palembang. Kita hari ini akan membahas mengenai yang unik dari Kota Palembang. Kita sudah hadirkan kedua narasumber kita. Yang pertama ada Pak Yudi Syarofi, budayawan, dan juga ada Ibu Rika Aisabi, penggemar pernak-pernik Palembang. Apa kabarnya Bapak? Baik, baik. Alhamdulillah sehat selalu. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu tentunya. Kita sudah hadir di Bincang Lifestyle. Sebelum kita mulai ini kita sudah hadirkan salah satu yang memang menjadi tradisi dari Kota Palembang. Kita boleh cicip-cicip dulu, kita minum dulu ya. Sebelum kita mulai bahas lebih dalam boleh kita minum dulu. Silakan ini Pak Yudi nih. Kita pertama kali silakan untuk Mama juga nih boleh. Nanti kita cicip semuanya dan kita bahas semuanya, salah satunya juga yang memang tradisi dari Kota Palembang. Silakan. Terima kasih. Boleh. Silakan nih untuk Ibu juga nih. Iya, makasih. Wow. Ini sudah banyak sekali kita hadirkan ini selain kita membahas mengenai tradisi, kita juga akan membahas mengenai makanan-makanan dan juga budaya-budaya yang ada di Kota Palembang. Bagaimana, mantap minumnya? Kita minum dulu, nanti selanjutnya baru kita bahas nih semua makanan yang memang sudah menggiurkan dan juga khas dari Kota Palembang. Tapi sebelumnya nih kita bahas dulu mengenai Kota Palembangnya sendiri. Sebagai budayawan tentunya sejarah Kota Palembang luar biasa. Apalagi banyak yang mengetahui ada percampuran budaya lainnya seperti dari Arab, dari budaya Cina juga, Tionghoa dan sebagainya. Mungkin boleh diceritakan sedikit nih mengenai sejarahnya Kota Palembang, silakan. Oke. Selama ini Palembang dikenal, kalau kita memperingati ulang tahun Palembang, tanggal 17 Juni. Betul, 17 Ya, Juni. sebetulnya itu tanggal 16 sebetulnya. Oh, baik. 16 Juni karena berdasarkan prasasti Prasasti Kedukan Bukit. Ya. Cuma pada saat itu wali kota kita Rifai Ceyan meminta 17 saja biar sama dengan proklamasi. Oh, 17. Jadi 17 itu 16. Nah, kemudian kita tidak banyak bicara tentang Sriwijaya karena tidak banyak yang dapat diceritakan memang. Betul. Cuma Palembang kemudian diisi dengan dinasti atau kekuatan yang dari Jawa. Makanya kalau wong Palembang harusnya wong Jawa. Iya kan? Ya kita harus akui itu. Nah kemudian dalam prosesnya itu 1487 sampai 1659 itu masih kerajaan Palembang, mulai dari Ki Gede Gusuro, ke Mas Adipati, kemudian Sidoing Puro, Sidoing Pasarean, Sidoing Raja, terakhir itu 1659 perang dengan VOC, kemudian digantikan akhirnya Kesultanan Palembang Darussalam. Itulah Sultan Abdurrahman. Nah, selama proses dari kerajaan Palembang termasuk Kesultanan dari 1662 sampai 1821 itu percampuran atau pergaulan dengan bangsa-bangsa, terutama bangsa Asia, itu sudah berlangsung banyak sekali. Cuma perlu dicatat juga, perhubungan pertama orang Palembang dengan bangsa luar itu adalah India. Oh, India. Ya, itu pada masa sebelum Masehi, abad ketiga sebelum Masehi, itu masuk India. Dia mendapatkan benzoin siraks. Benzoin sirak itu kemenyan. Jadi kemenyan di Palembang nih, dia didapatkan di daerah Sekayu, di Mubah Kayu. Nah itu yang terbaik di Asia. Oh, baik.
Jadi pengambilan kemenyan di sini. Nah, itulah yang kemudian kita menemukan bahwa Aisan Wong Palembang. Aisan Wong Palembang itu luar biasa. Betul. Emas pernak-perniknya segala macam. Nah, itu pengaruh India. India sama Cina juga ya. Ya, warna bajunya kemudian Cina. Merah. Ya. Merah. Goalnya India ya. Golnya India. Makanya, nah tapi kemudian waktu penenunan songket, produksi benang emas itu justru di Cina. Oh, di Cina. Ya, jadi awalnya India, kemudian perkembangan selanjutnya itu Cina. Cuma kemudian yang emas jantung, kalau kita sekarang nyebutnya emas jantung itu tidak didapat lagi yang baru setelah pabrik yang di Beijing itu tahun 1958 terbakar. Oh. Karena tidak ada lagi emas asli. Emas asli ya. Ya, masuklah kemudian yang kita kenal dengan Sartibi. Emas Sartibi, benang emas Sartibi. Sartibi itu kan kita nyebut nama orang. Orang India. Emas. Sartibi itu Sartibi Darwis dulu pernah menjadi danrem di Palembang. Jadi ketika dia jadi tidak pernah kita menyebut merek aslinya. Jadi merek berdasarkan orang yang bawa, termasuk orang India yang bawa, Maxmilon. Maxmilon itu orang India yang bawa kemari. Baik. Memang untuk dari sejarah Palembang ini banyak ya, dari Kesultanan, Sriwijaya, dan bahkan juga dari prasasti Kedukan Bukit. Tapi tentunya nih, selain kita belajar sejarahnya juga, ini pasti banyak sekali tradisi-tradisi yang memang mungkin sebagian sudah agak dilupakan oleh masyarakat, tapi juga sebagian memang masih diterapkan dan juga dijalankan. Ini salah satunya mungkin hari Lebaran ya, hari raya nih. Kalau biasanya di Kota Palembang yang memang dulu patennya, mungkin kalau pernikahan dulu kan banyak sekali nih ya. Nanti kita bahas lagi pernikahan banyak ya. Oh, ya, nah, ini kita bahas dulu nih tentang tradisi yang hari, memang 14 hari ya kalau nikahan ya. Nah, ini kita bahas dulu nih untuk tradisi hari raya. Ini biasanya kalau di yang memang Palembang yang memang dari dulu itu seperti apa? Apa mungkin ada hari-harinya juga sama kayak pernikahan yang lama berapa hari, atau mungkin ada tradisi yang memang unik mengenai hari raya? Di depan kita ini ada makanan. Betul. Itu ada engkak ya? Iya, ada engkak, ada kojo, ada maksubah, ada 8 jam. Ada 8 jam. Oke. Di sini ada serikayo. Ada serikayo. Yang tidak ada telur ukan. Terus senting. Senting, kue pare. Senting, sudah. Nah, ini bagian dari tradisi Lebaran. Baik. Kalau kita bicara Lebaran tadi ya. Nah, tapi kita bicara tentang makanan-makanan ini, ada maksubah yang terutama kita bicarakan ini bolu lapis, maksubah 8 jam. Oke. Ini dari pengerjaannya luar biasa rumit loh. Luar biasa rumit. Bagaimana misalnya adonan tanpa menggunakan tepung bisa menjadi kue. Bisa menjadi kue. Bisa keras. Tidak pakai tepung sama sekali loh. Oh, wow. Selama 8 jam masaknya. Karena kalau dilihat ya, resep maksubah, kojo, 8 jam itu sama, satu resep. Oh, satu resep sama. Proses. Prosesnya juga sama, tapi kalau kojo kita kasih santan dikit sama pewarna pandan. Oh. Iya, memang waktu saya buat juga, waktu pertama kali saya kenalkan dengan anak-anak saya, cara buatnya, Mama nih main-main apa? Semua telur dipecahin, cuma dikasih gula, menteganya sedikit, terigunya juga 1 sendok, bisa jadi kue, enak. Ya kan, kalau kita bayangkan ini jangan-jangan jadi dadar nih, dadar dulu. Makanya ini. Dan ini masih sudah mungkin sudah modern caranya. Kalau zaman nenek kita, hitungnya gimana? Telur 3 cangkir. Nah, pakai Hitungan gelas. cangkir ya, gelas ya. Iya, gula 3 cangkir. Mentega atau margarin kemudian ya 3 cangkir. Tapi resep itu masih tuh Pak, saya pakai terutama untuk serikaya. Itu resep dari mama saya. 1 gelas telur, 1 gelas santan, 1 gelas gula. Oke, jadi kalau sekarang nggak yang berapa gram ya, itu takaran memang di hari dulu ya. Itu kalau untuk serikaya ya, saya seperti itu. Kalau untuk
Maksuba juga saya nggak pakai timbang-timbangan ya. Gula 1 kilo, susu 1 kaleng, telurnya 30. Nah udah. Wow, berarti emang resepnya makanya, mudah diingat ya. Iya. Jadi begini, kemudian ada yang dari adonan yang sama tadi kan. Iya. Itu jadi kalau dia dikukus selama 8 jam, jadi 8 jam. 8 jam. Kalau di oven, dilapis-lapis dia jadi maksuba. Kalau dulu namanya direndang gitu. Oh, direndang. Direndang, bahasa itu ngerendang kan. Ngerendang. Jadi kalau 8 jam itu memang harus 8 jam. 8 jam. Memang sesuai namanya ya. Dia. Nah, kalau barang yang sama tadi diberi perwarna, terus dikukus, dimasak berlapis-lapis, itu namanya senting. Oh, ada lagi. Jadi senting. Baik, tapi memang makanan itu banyak ya jenisnya ya. Tapi yang memang mungkin ada sebagian senting ya, bisa dibilang udah lumayan susah dicari ya. Iya, karena cuma orang tertentu sekarang yang memasak itu. Oh, baik. Tapi ini yang memang sudah patennya yang memang dicari ya, 8 jam. Maksuba, kojo, sama lapis nanas ya biasanya juga ya. Kalau nggak ada di atas meja itu, rasanya ada yang kurang ya. Itu ibu saya kalau tidak buat lapis nanas belum lebaran di rumah tuh. Itu salah satu tradisi yang memang masih dilakukan ya khususnya di Kota Palembang. Nah, tapi kalau untuk Ibu Rika nih pasti apa ya, kalau bahasa Palembang nih jemputnya gelok ya. Gelok ya. Nah, ini kan kalau dilihat ini yang kita lihat memang geloknya emang zaman kacanya memang ya, tapi ini modelnya model lama dan ini bisa dibilang nggak ada keluaran terbaru lagi ya. Nggak ada lagi. Ini pasti umurnya lebih tua dari Kiki nih kayaknya geloknya ya. Boleh diceritain nih. Ini kan tentunya sebagai penggemar pernak-pernik Palembang, ini juga khas dari Palembang ya. Ini seperti apa nih? Gini ya, saya semenjak menikah lah ya, sudah 25 tahun, itu memang saya nggak ada. Setiap tahun itu beli gelok. Beli gelok yang modern-modern tuh nggak terlalu suka ya. Memang dari kecil mama saya juga mengoleksi barang antik. Jadi saya tuh kayaknya ini cantik, antik ya, bukan glamor, antik. Jadi saya ini ya, setiap kali ke rumah orang tuh lihat dulu, wah ini barang antik nih. Jadi saya hobi. Jadi dari gelok yang jadul ini, gelok sanggul, itu gelok sanggul itu agak susah. Oh, yang ini dapatinnya. Gelok sanggul namanya ya. Kadang di rumah orang hanya ada satu. Oh, baik. Gelok sanggul karena tutupnya itu seperti sanggul. Oh, yang ini ya? Oh iya, kayak sanggul ya? Iya, gelok sanggul namanya. Oh, gelok sanggul. Jadi yang ini dari yang kecil sampai yang besar itu ada. Yang besar biasanya untuk kerupuk, untuk kemplang. Biasanya ini di Kayu Agung sama Sekayu masih banyak. Oh, masih banyak ya kalau untuk daerah. Tapi kalau untuk seumur-umuran saya memang orang kurang suka ya. Mereka lebih suka yang bentuk mewah-mewah. Kalau sekarang kan yang lebih kristal, gelok piala. Benar. Biasanya kan orang tiap tahun mau barang-barang terbaru ya. Ini unik nih. Ini malah memang dicari yang antiknya ya. Ini Kiki juga baru tahu ya, ternyata ada gelok sanggul. Ini memang bentuknya seperti sanggul ya. Ini sudah nggak produksi lagi ya di Palembang atau enggak? Oh, emang nggak ada lagi ya. Jadi ini bisa dibilang pernak-pernik yang antik yang memang nggak ada produksinya lagi. Kalau mau belinya susah juga ya. Ini Mama jual nggak? Enggak. Ini rumah lama nih. Ini rumah lama. Jadi kalau teman-teman saya ada yang datang, wah masuk ke rumah Bu Rika seperti masuk rumah nyai saya katanya. Dan saya juga ya, perasaan saya kalau menggunakan barang-barang antik ini, rumah tuh jadi adem ya, agak dingin gitu. Suasananya beda itu kalau ya. Itu feeling saya ya, perasaan saya. Jadi ngelihatnya juga tuh antik, di foto juga bagus. Baik, luar biasa ya. Tapi ini orang selera kan beda-beda ya. Betul, selera orang beda-beda. Ini salah satunya mungkin kalau untuk anak-anak muda sekarang lihatnya ya kayak biasa aja ya. Tapi ternyata kita perhatiin memang bentuknya ada sesuai bentuk sanggul dan juga ini memang keluarannya juga nggak ada lagi yang terbaru ya. Dan ini memang salah satu barang-barang khas dari Palembang juga yang menjadi keunikan
dari Kota Palembang sendiri. Nah, tapi kalau misalnya nih untuk Ibu Rika sendiri selain pemerhati pernak-pernik juga pastinya makanan-makanan tradisi Palembang ini masih tetap dijalankan. Ini pasti buat sendiri ya. Tapi nanti kita bahasnya lebih dalam lagi ya. Boleh. Kita akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Bincang Lifestyle. Nah, kita masih membahas mengenai yang unik dari Kota Palembang. Ini dari depan kita sudah kita hadirkan memang salah satu tradisi yang memang masih dijalankan di Kota Palembang. Nah, ini kita cicip dulu kuenya ya. Ini untuk Pak Yudi, Ibu Rika udah ada di sana ya. Ini ternyata pemirsa baru tahu juga ya. Tata letaknya ini juga ada artinya ya. Ini boleh nih dijelaskan dari siapa yang mau jelasin ini? Ibu? Boleh. Ibu Rika nih. Ini apa tadi namanya ya? Ada 5 susunan seperti ini? Boleh dijelasin? Kalau saya seperti ini ya. Kalau dari dulu-dulu saya umpak-umpakan ke rumah-rumah ya seperti ini. Kalau ini namanya botekan. Botekan ya. Botekan ya. Oke. Di sini ada serikaya. Ini kojo, maksuba, 8 jam, legit dan agar puding lumut. Iya. Puding lumut. Biasanya kadang puding lumut ini puding gula merah, kadang juga pakai pandan. Ya. Itu ini namanya botekan. Kalau yang beda dikit tadi apa tuh namanya lagi? Yang ciri khas lainnya lagi? Kalau sudah dihidangkan untuk acara lamaran namanya
Kambangan. Kambangan. Yang ini hidangan yang besar itu namanya kambangan. Oh, itu ada istilahnya juga ya ternyata ya. Selama ini kan makan-makan aja nih. Botekan dan juga kambangan acara ya. lamaran ya. Oke, jadi memang ini susunannya sudah ada ya. Jadi memang biasanya di Ada yang kue-kue ini yang belum diiris, Betul. masih utuh, ditaruh di piring. Pakai Itu tunjung. namanya tapakan. tapakan. Dia pakai tunjung batu. Iya, yang bulat itu ya. Tunjung batu. Oh. Atasnya kue itu di tengahnya disusun. Jadi Pinggirannya botekan. Itu filosofi itu. Iya, punya filosofinya tertentu. itu. Filosofinya kuat. Oh, wow. Ini sangat menggugah. Boleh kita coba dulu. Ya, Tapi boleh. katanya ini kuenya semuanya dibuat sama Ibu Rika, benar Ya, ini? benar. Semuanya setiap hari raya pasti buat sendiri Ya, semua, nggak buat. ada beli-belian ya. Jadi dengan resep yang tadi katanya ada satu gelas, 1 kilo. Kalau untuk serikaya ini saya menggunakan resep nenek saya ya, dari nenek saya ke mama saya itu 1 gelas telur. Oh, 1 gelas Ya. telur, 1 gelas, 1 gelas gula, gula. 1 gelas santan. Oh, Kiki coba dulu ya. Iya. Serikayanya paling menggugah selera. Nah, ini biasanya juga dimakannya dengan ketan. Iya. Ketan. Ini sama garpunya juga ini. Garpu jadul ya, yang masih ada pegangan kayu ya. Kalau Iya. sekarang kan udah jarang ya yang ada Banyak kayak menggunakan gini ya. plastik. Sudah praktis menggunakan kan. plastik. Oh ya, sekalian. Jadi ada kekeliruan misalnya sekarang ketan sudah dimasukkan ke dalam serikaya. Iya. Betul. Dilapis gitu. Benar. Nah, itu sebenarnya di Palembang tidak kenal itu. Tidak itu terpisah dia. Terpisah dia. Kebenaran hari ini tidak ada. Nah, ini benar nih. Jadi ada ketannya, nanti baru colek. Dicolek. Kalau di sini dimakan. Oh, kalau sekarang kan mungkin praktisnya Iya, ya kali Iya. ya. Di bawahnya ketan, Di bawahnya atasnya ketan. serikaya. Tapi ini Kiki pernah dengar salah satu tradisi yang memang katanya kalau gadis dulu sebelum menikah wajib bisa masak kue maksubah Nah, ya. Itu benar tak tradisinya atau memang mungkin kalau sekarang itu salah satu tradisinya agak susah ya dijalankan sama Kiki ya sendiri ya. Itu gimana nih Pak? Memang ada sejarahnya atau seperti bukan apa? hanya maksubah. Oh, bukan hanya Bukan maksubah. hanya maksubah. Jadi makanya ketika pengantin baru, pengantin anyar ya, sebelum jadi pengantin, itu sudah dites dulu. Oh, salah satunya tesnya kue Kue maksud- tadi. Oh, kue tadi. Jadi marwah seorang perempuan itu menguasai dapur. Oh, oke. Menguasai dapur, menguasai tekstil. Pernak-pernik leduh. Iya. Jadi harus bisa bertenun songke itu. Baik. Jadi ada Harus namanya bisa, dia ketika sudah mulai dipadek, itu mulai diajar oleh Diajar. diajar. Baik, kita terhubung dengan salah satu penelpon. Kita angkat terlebih dahulu. Halo. Halo, Baik, dengan Ibu siapa di mana Ibu? dari Caca di Lubuk Linggau. Baik, Ibu Caca di Lubuk Linggau, silakan pertanyaannya. Oke, tadi kan aku udah nonton nih banyak banget kue-kue tradisional khas Palembang. Nah, kebetulan Caca nih punya temen dari luar kota nih banyak banget. Nah, kira-kira ada rekomendasi, yang paling rekomendasi deh, kue itu untuk disuguhkan ke wisatawan tuh apa aja sih? Oh baik, kue yang direkomendasiin ya, kue semuanya, kue basah, kue kering. Oke baik, terima kasih Ibu Caca yang ada di Lubuk Linggau. Ini pertanyaannya pastinya dijawab sama Ibu Rika nih. Silakan nih kue yang memang wajib, yang bisa dibilang orang yang Rekomen luar lah ya, ya. orang luar Sumatera Iya. yang belum pernah coba nih, kira-kira apa nih yang rekomendasi? Yang pastinya maksubah. Maksubah. Maksubah 8 jam, enggak ya. Enggak. Kalau untuk legit kan di mana-mana banyak. Kalau maksubah itu, maksubah 8 jam. Enggak, tapi enggak sekarang nih ada enggak yang agak jadul, enggak yang agak modern. Tapi rekomendnya yang benar itu maksubah dan 8 jam. Maksubah dan 8 jam Ya. ya. Walaupun bikinnya lama ya, tapi kan Ya. sekarang sudah banyak ya UMKM yang memang menjual kue-kue khas dari Kota Palembang ini ya. Oke. Nah, kalau kue kering, mungkin kue kering apa nih? Kalau kue kering ya kue nanas ya, nastar, keju, putri salju. Putri salju wajib Iya. ya, nastar ya, yang memang bisa disuguhkan ya. Iya. Dan juga salah satu itu tradisi juga ya nastar ya. Nastar sama yang memang- keju itu
Pasti saya buat di rumah saya. Kalau nastar zaman dulu itu kue sangke. Iya, karena kita pakai sangke bukan model kayak Bukan ini. sekarang kan bulat ya. Bulat. Oh, pakai isi. sangke Dulu dulu. sangke. Jadi cetakan. kami nyebutnya dulu kue sangke. Kue sangke. Kue sangke. Tapi seperti kata saya tadi, kalau di rumah saya itu memang dari mama saya dulu keju sama nanas tuh nggak tinggal. Iya. Itu salah satu yang memang sampai sekarang Iya, ya. sampai itu tradisi yang ada nggak tinggal. keju. Oke. Nah, tapi ini tadi sebelum mulai ini sudah menjadi perdebatan ya. Ini salah satunya ada, ternyata bukan pernak-perniknya juga yang jadul ya, tapi ini ada, itu permen jadul ya yang di permen tengah ini ya. jadul. Mana ya tadi permennya ya? Oh, ini permen jadul yang memang masih udah nggak ada lagi, tapi di tempat-tempat tertentu lah kalau kita Bukan memang ada lagi, masih ada. masih ada, tapi dikit yang jual. Iya, dikit. Oh, Di oke. kampung-kampung gitu kan. Ada toko-toko. Boleh kita ambil ya nih ya, Boleh. Ibu ya. Ini namanya apa nih? Kalau saya ada yang bilangnya kue roda Pak ya, Iya. permen roda. Ada yang bilang permen lapis, ada permen asem. Ini mengingatkan saya tahun 77, 78 ketika saya masih SD. Makanan kami dulu yang seperti ini. Dibuka satu lapis. Jadi ini sejenis permen ya? Ya, permen. Ini sudah susah carinya atau gimana nih? Ya memang susah, nggak semua ada. Karena di deretan satu jalan ini aja belum tentu ada. Iya. Oh, belum tentu ada ya? Dia cuma di kampung biasanya. Terus ada toko tertentu yang memang menyediakannya. Rasanya seperti apa? Kiki coba dulu ya? Ya boleh, agak asam-asam gitu. Oh, dia berlapis-lapis kayak gini. Dia Makanya lapis-lapis disebut kayak roda gini. begitu. Oh, ini banyak ya ternyata isinya ya? Iya banyak. Ini berarti makanan Mas zaman kecil Bapak Ibu dulu ya. Kalau Kiki pertama kali coba ya, kita coba dulu. Dia warnanya hampir kayak warna sosis ya, tapi padahal ini permen ya. Gak asam-asam ya? Agak asam, awalnya manis ya. Emang belum pernah makan ini ya? Belum pernah. Waduh, Berarti ini pertama kalinya. Ini pertama kalinya, ini salah satu. Karena di Lebaran Gen kadang Z. jarang ya. Iya, Gen Z. generasinya ya. Ini ternyata rasanya unik ya. Iya. Awalnya manis, ternyata di ujungnya agak asam ya. Wow, ini salah satu yang memang susah dicari juga ya. Tapi kalau misalnya nih dari budaya yang mungkin dari hari Lebaran nih, biasanya kan ada malam takbiran, yang arak-arakan kayak gitu kan. Ada nggak tradisi yang memang di hari raya itu yang sudah dilupakan oleh masyarakat? Salah satunya mungkin yang masih dikerjakan ini dengan kue-kuenya, tradisi bersilaturahminya. Ada yang dilupakan nggak nih Pak? Jadi begini, suasana ya. Kalau dulu menjelang Lebaran, kan ada rumah itu misalnya di depan rumah tuh ada yang tanaman hias yang menyerupai pandan. Tapi keras dan ujungnya runcing. Seperti pandan. Oh, seperti pandan. Apa namanya ya? Lidah mertua. Iya, kalau sekarang kita nyebutnya lidah mertua. Iya, kan? lidah mertua. Oh, lidah mertua. Nah, ketika dia sudah Lebarannya sudah memasuki hari selikur, selikur tuh enggak? Selikur tuh apa? Ke-21. Oh. Bukan ke-40 ya, 21 ya. 21 selikur. Nah, itu mulai ujung-ujung si lidah mertua tadi itu ada Kuning. apa? Kelompok cangkang telur. Oh iya pernah lihat ya. Cangkang telur bebek banyak sekali. Oh, itu salah satu yang sudah Itu pertanda apa? pertanda mau Lebaran. Ya bukan pertanda apa tuh? Kenapa? Masuk ada? sawah. Mau masuk sawah. Bukan. Pertanda orang di rumah itu sudah mulai masak maksubah. 8 jam. Lapis gitu kan. Enggak. Oh, baik. Kan dia dipakai dulu telur bebek. Ya, baik. Telur Kita, bebek itu. baik, kita akan lanjutkan mengenai tradisinya. Kita akan telepon terlebih dahulu. Halo. Baik, halo. Dengan Ibu siapa di mana? Halo, dengan Sila di Palembang. Baik, Ibu Sila di Palembang. Silakan, Ibu. Sebelumnya mohon maaf jika ini sudah dibahas karena saya baru gabung. Baik, silakan. Jadi pertanyaannya tuh kan tiap daerah tuh ada ciri khusus dari makanannya. Nah, dari kue-kue atau makanan Palembang yang udah disebutin oleh Bapak Ibu narasumber tadi, apa sih ciri khas khusus yang dimiliki dari kue tersebut?
bisa disebut itu kue dari Palembang gitu loh. Oh baik, ciri khasnya ya dari kue-kue di Palembang ya. Iya betul. Baik, terima kasih Ibu Sila pertanyaannya. Baik, kita jawab dulu di pertanyaannya. Ini kue yang memang khusus dari Palembang dan juga mungkin perbedaan dan juga sejarahnya seperti apa? Silakan ini. Ini spesialisnya Ibu Rika ini. Silakan. Kiki sambil makan kuenya boleh ya? Enak gitu kuenya. Ya, kalau spesialis seperti yang saya bilang sebelumnya ya. Ya andalannya itu ya maksuba sama 8 jam. Baik, maksuba resepnya sama, tapi cara memasaknya saja beda. Kalau untuk maksuba kita selapis-selapis, direndang, dipanggang. Kalau untuk 8 jam, langsung sekalian satu adonan itu dimasukkan satu loyang, dikukus. Dikukus dengan api besar ya. Kalau dia menggunakan api kecil, nanti dia kumpul di tengah. Tapi mungkin nih banyak masyarakat yang masih bingung kenapa harus 8 jam dikukusnya. Kalau nggak 8 jam nggak jadi. Apa dia nggak jadinya kenapa? Jadi encer. Jadi seperti telur cair saja ya. Oh nggak padat kayak gini jadinya ya. Itu pun setelah 8 jam dikukus, itu kita rendang lagi, dipanggang lagi. Makanya dia jadi coklat. Betul. Panjang ya prosesnya ternyata ya. Iya panjang. Tapi untuk resep dan pembuatannya tuh kalau saya pribadi lebih mudah daripada membuat bolu-bolu ya. Bolu-bolu itu kita kebanyakan terigu sedikit, keras. Bantet dia. Bantet kan? Salah resep, salah timbangan, gak jadi kuenya. Itu. Berarti memang sebenarnya di Pulau Jawa sekarang sudah banyak ya untuk maksuba, kue yang lainnya. Tapi memang otentiknya beda ya. Otentiknya. Apalagi dengan resep menggunakan gelas-gelasnya ya. Mungkin itu kan maksuba 8 jam, lapis, kojo, kemudian engkak. Itu tes bagi seorang perempuan yang sudah siap menikah. Salah satu tes ya. Tes, kalau dia belum mampu membuat yang itu belum layak di ini. Baik. Kalau sekarang agak susah ya. Sekarang nggak lagi kan. Jadi kalau dulu begini, apalagi menjelang, misalnya kita kaitkan dengan Lebaran kan, kue ini kita kaitkan dengan Lebaran. Jadi pengantin anyar, pengantin baru itu ngejuk anter-anteran. Betul. Munjung. Satunya tunjung tadi ya. Munjung. Sebelum itu sebenarnya ada ngantar bubukan. Baik. Itu lebih panjang lagi ya tradisi menikah ya. Nanti kita bahas lagi lebih dalam ya. Untuk pemirsa tetaplah bersama kami di program Bincang Lifestyle. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini
untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Bincang Lifestyle. Nah, tadi sebelumnya sempat terputus nih, kita sudah bahas tradisi mengenai hari raya. Nah, kalau misalnya tradisi pernikahan ini, kalau di Palembang kan sudah banyak mungkin yang tahu ya, tradisinya panjang, tapi kalau untuk sekarang mungkin nggak semuanya dijalankan. Ini tadi sudah sempat disebutkan ini salah satu tradisinya ya, boleh dijelaskan oleh Pak Yudi, silakan nih. Dilanjutkan ada lagi. Satu nih, ini berkaitan dengan makanan ya. Baik. Tradisi pernikahan ya. Nah, waktu berasan, nanti ada tahapan-tahapannya, nyenggung, dan nyinggung, kemudian kemudian berasan. Nah, waktu berasan nanti itu perwakilan keluarga mempelai, calon mempelai laki-laki itu membawa bahan mentah. Tenong. Namanya tenong. Kan makanya mau ngomong itu untuk berasan itu kadang nganter ke tenong. Oh, nganter ke tenong. Tenong itu seperti baskom, tapi baskomnya itu dari wadah kayu, atau dari diikat pakai kain merah, gitu. Atau anyaman kalau bambu. Ya zaman dulu itu anter-anteran atau tenong itu nggak terbuka seperti sekarang. Dan itu tertutup. Sekarang terbuka. Ya. Baik, terus? Nah, ada lagi dia tuh sena. Ya, sena tuh lebih besar. Kayak hidangan untuk nasi. Nah, besar dia. Dulang, Mbak ya. Bukan, lain lagi. Kalau dulang beda. Nampan lah ya. Nampan besar. Seperti tenong, tapi dia bertingkat. Nah, seperti rantang ini, tapi luar. Oh iya, yang besar. Yang besar. Nah, nanti waktu berasan tuh seluruh macam bahan mentah dibawa. Begitu ini sudah selesai acara, mau pulang si mempelai laki-laki, diisi dengan yang bahan jadi. Apa isinya? 8 jam, masuba, engka. Nah, itu harus buatan si cewek yang Jadi tenong itu seperti bentuk rantang ini, tapi dia ukuran satu loyang kue. Oh, baik. Bersusun. Tersusun. Iya, sudah ukurannya siap diwadahin kue. Jadi itu salah satu tradisi yang tapi mungkin kalau sudah di jarang ya. Palembang agak jarang ya. Kadang orang tuh sudah ngambil paket yang praktis. Tapi kalau di daerah seperti Kayu Agung itu masih. Nah, kalau di Kayu Agung lebih hebat lagi nih. Iya, apalagi kalau lebaran rame. Kalau lebaran bawa si istri. Itu bawa kue-kue tadi ke rumah mertua. Ya, Munjung tadi. Pulang dia bawa dibekali lagi. Dibekali apa? Divan. Tempat tidur. Itu kalau meja kawinan ya. Pesta pernikahan. Itu semua harus dipajang loh, di akad resepsi dipajang semua itu. Oh, baik. Itu tradisi yang masih kental ya untuk di Kayu Agung ya. Lengkap sekali. Oh, baik. Sampai kalau kita ngeliat angkutannya itu sepanjang jalan itu barangkali sampai berapa kilo. Oh, baik. Wajar ya kalau ada pernikahan tuh di Kayu Agung lumayan ya ramenya. Salah satunya itu yang lemari hias Palembang itu ya, itu wajib ya, wajib ya, rek ya, wajib. Nah, ini kalau Mama Rika ini wah, ini sudah jarang sekali ditemukan ya. Ini masih ada nih. Ini kalau berarti ini zaman dulu memang kalau untuk tradisi yang masih dilaksanakan ini diisi tadi ya. Tradisi munjung namanya ya. Munjung itu kita malam lebaran itu mengunjungi mertua. Mengunjungi mertua dengan membawa rantang, isi lauk-lauk yang kita masak. Kita datang ke rumah mertua. Nah, nanti mertua akan melihat, rasa yang dimasak itu berarti anak saya sudah sesuai memilih mantu, calon istri. Kalau kurang sesuai dibilangin kurang asin ya. Nanti rantang kita tadi diisi lagi oleh mertua untuk dibawa pulang. Tapi tradisi ini ya mungkin karena anak-anak sudah merantau ya. Tapi tradisi ini untuk kebenaran saya memang keluarga suami saya tinggal di 36 Ilir.
Simpang Pebem. Tradisi itu masih ada. Oh, masih dijalankan. Selain Munjung ada juga umpa-umpaan, yaitu Sanjo. Walaupun rumah itu berdempetan, tetap satu dikunjungi, semuanya sampai ujung harus dikunjungin. Itu saat Lebaran tuh. Umpa-umpaan. Itu bahkan kalau di beberapa daerah kalau di seberang, itu pakai terbangan. Terbangan. Oh, di arah-arah masih gitu. Masih. Seberang Hulu sama di Kampung Arab itu masih Pak ya. Di 36 Ilir masih. Makanya kalau ke sana itu di hari pertama itu pasti rame. Oh, seru ya. Kalau untuk lebarannya ya lebih heboh, lebih rame ya. Oh, baik, kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon. Kita angkat terlebih dahulu. Halo. Halo. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Nike. Ibu Nike, silakan pertanyaannya. Mau tanya Mbak, tadi kan dibilangin kalau kue atau makanan Palembang itu masih lekat gitu kan sama tradisi ini. Kira-kira ada nggak sih makna atau simbol dari penyajian kue atau makanan di upacara pernikahan atau tradisi yang lain? Terima kasih. Oh baik, makna dan simbolnya untuk acara ataupun juga pernikahan ya kalau untuk kue-kuenya. Baik, terima kasih untuk Ibu Rika. Silakan ini Mama Rika juga yang jawab. Kalau untuk pernikahan memang saya spesialisnya yang untuk yang jadul-jadul ya. Iya, baik. Jadi kalau seandainya, dan saya pun sebagai orang tua bercita-cita kalau mau ngantenin anak tuh mau ada acara mandi Pak ya, mandi semburan, pengajian, mutus ke kato ya. Mutus rasan. Mutus rasan. Terus ada lamaran. Lamaran itu kita pakai botekan. Apa yang kita tampilkan di acara lamaran itu, jenis-jenis kuenya, itu mencerminkan. Seperti kita menampilkan srikaya dengan mangkok yang antik, itu beda kalau kita tampilkan dengan menggunakan mangkok plastik. Plastik, betul. Ya, kue 8 jam. Kalau kita hanya menampilkan bolu-bolu lapis sagu atau beras, itu kan beda. Ibaratnya kalau kita menampilkan kue-kue dengan yang mewah-mewah itu seperti acara anak sultan, Pak ya. Betul. Beda Ya karena itu kan makanan orang-orang raja-raja di zaman dulu. Ada lagi srikaya ini kan ini untuk makan nih, rame nih. Nah kalau dia di dalam keluarga, itu biasanya pakai basi. Basi. Apa tuh basi? Basi itu seperti mangkok. Mangkok dia ada tutup. Ada tutup. Besar deh kan? Nah, itu makan satu, misalnya untuk satu orang makannya satu itu. Bukan satu ini. Bukan satu potong ya. Oh, baik. Tapi kalau untuk maknanya nih mungkin apa ya dari kue-kuenya sendiri, dari pertanyaan sebelumnya seperti apa nih? Makna dari kue-kuenya sendiri atau mungkin sejarahnya seperti apa? Jadi sebetulnya kan kalau kue tadi, kenapa 8 jam? Mak Subah, engkak. Itu melambangkan ketelatenan, ketekunan, kesabaran. Karena kenapa? Memasak 8 jam itu, kita ngomong 8 jam, bukan 8 jam tuh kita diem aja. Iya, ditambahin air. Dan ditambah air, ngubah apanya. Apinya dicek. Apinya dicek, kalau zaman dulu kan ngecek kayunya. Nggak pakai kompor ya. Pakai ngecek kayunya. Tutupnya juga nggak bisa basing-basing, harus dibungkus dulu pakai kain. Terus kainnya itu nanti sudah terlalu basah atau tidak, ganti. Itu kan ketelatenan ya. Kemudian Mak Subah. Itu ngerendang. Ngerendangnya itu berlapis. Takaran per lapis harus sama. Dan dia nggak tebal satu lapis ya. Nah, kemudian engkak. Engkak itu bagaimana kalau sekarang kan kita ngomong pakai sudah pakai santan instan kan sekarang ya. Nah, kalau dulu itu kelapanya mulai diparut. Diperesnya harus sama takaran airnya. Kemudian kita ngelunduh. Ngelunduh itu dimasak. Ya. Nggak boleh pecah. Nggak boleh pecah gagal. Berarti itu ujian ya, ujian kesabaran. Makanya seorang gadis yang mampu memasak itu sudah dinyatakan siap untuk menikah. Oh baik, karena kesabarannya, ketelatannya sudah diuji dengan memasak kue ini. Ya. Oh baik. Itu yang macam 8 jam memang jadi keket bahasa legit apa namanya engkak yang dari tepung ketan itu. Lapisannya bagus, keket juga, kemudian
tidak mudah tengi misalnya. Itu engkak tuh yang paling mudah tengi loh. Betul. Kalau disimpan di kulkas 3 bulan bisa. Sakingnya. Tapi kalau kita gagal apa pengelolaannya nggak ini. Nah saya ini lebih banyak bicara soal masak nih ya. Sebetulnya Palembang itu ada loh. Orang laki-laki tidak boleh. Tidak boleh ya? Masak. Oh, ternyata ada juga. Tidak boleh mendekat dapur. Mendekat mendapur. Karena itu ladang cupar. Tapi karena dilarang, saya curi-curi untuk bisa. Baik, kita akan lanjutkan kembali tentunya membahas mengenai yang unik dari Palembang. Setelah jeda berikut tetaplah bersama kami dalam program Bincang Lifestyle. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan balon kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Bincang Lifestyle. Kita masih membahas mengenai yang unik dari Palembang. Masih bersama kedua narasumber kita, Pak Yudi Syarofi dan juga Ibu Rika Aisabi, budayawan dan juga penggemar pernak-pernik khas Palembang. Nah, ini kita sudah bahas mengenai makanan-makanan, juga tradisi, dan juga adat pernikahan. Nah, salah satunya mungkin pernikahan yang lekat bukan hanya tahapannya yang di Palembang tuh biasanya dikenal dengan panjangnya tahapan, tapi ini pakaian adatnya ya. Mungkin sekarang bisa dibilang sudah banyak modernisasi dan juga modifikasi ya. Nah, kalau dari Ibu Rika sendiri nih bagaimana nih kalau untuk melihat pakaian-pakaian sekarang ini bisa dibilang sudah cukup memprihatinkan untuk perombakannya ya mungkin ya, atau seperti apa nih? Kalau menurut saya pakaian pengantin pernikahan itu jangan dimodifikasi. Tapi kalau dibuat modern boleh, tapi seperti songketnya dibagusin, yang mewah bener. Baik. Apa itu songket jenis naga besaung? Nah, itu yang bagus. Terus untuk aksesoris yang lebih diutamakan. Aksesoris itu kalau dia Pak Sangko, pakemlah Pak Sangko. Kalau dia aisan gede, pakemlah dia aisan gede. Jangan dicampur. Itu saja pesan saya. Baik. Jangan dicampur. Ya, karena mungkin anak-anak zaman sekarang tidak terlalu mengerti mana Pak Sangko, mana gede. Betul. Bener kan? Mungkin kalau di sekolah-sekolah sekarang ini ada kurikulum merdeka. Bagus juga kalau diajarin masuk paket baju pengantin itu. Kalau saran saya ya. Pakemnya ya. Pakemnya. Ya kalau modernisasi kostumnya silakan. Silakan. Tapi jangan bawa-bawa nama yang lama. Iya. Misalnya Pak Sangko modern. Jangan. Baik. Misalnya aisan gede modern. Jangan, karena Pak Sangko dan aisan gede sudah begitu. Tidak boleh dimodifikasikan. Sudah begitu dia. Kalau mau modern silakan mau modern. Jangan ganggu lagi yang lama. Ya. Yang pakemnya yang tradisinya jangan diganggu ya. Karena begini, kita bukan menolak modernisasi. Sayang dengan tradisi. Tapi sayang dengan tradisinya. Sayang, bukan kita menolak untuk bukan dimodifikasikan. Sayang tradisi. Silakan modernisasi silakan. Ya, kalau tapi saya jangan bawa-bawain tadi. Kalau saya kan memang penghias pengantin, tapi khusus yang jadul. Saya sarankan untuk mereka untuk walaupun kalian tidak menggunakan aisan gede atau Pak Sangko, fotolah dengan menggunakan aisan gede. Besarkan di rumah.
Nanti foto itu akan bercerita 50, 100 tahun kemudian. Oh, betul-betul. Ya, karena mama papa saya menggunakan Ison gede, menggunakan Pak Sangko. Kalau kita menggunakan modern, nanti suatu saat foto itu akan ditanya oleh anak cucu kita, ini pakaian apa, Ma? Betul. Nah, ya kan? Yang ya. aslinya Jadi ya. fotolah menggunakan Ison gede, tradisi Palembang. Kalau memang asli. mau adat Palembang, mau Pak Sangko lah yang pakem. Temuin budayawan atau memang spesialis yang tua-tua di Palembang yang paham dengan gede dan Pak Sangko. Baik. Jadi, bukan menolak ya, seperti ya jangan saya bukan ketika menolak. menulis pakaian adat pengantin Palembang, itu saya tampilkan sebuah foto berangka tahun 1914. Wow, 1914. Dan satu lagi 1896. Nah, itu ketika kita bicara asli, saya tidak katakan asli, tetapi ini yang dikenakan pada saat itu. Apakah kita masih akan mengenakannya saat ini? Silakan. Jika tidak, ya silakan. Nah, ini ternyata berguna ketika misalnya saya melihat ada sketsa yang dibuat oleh Belanda berangka tahun 1878. Dan itu akhirnya kita dapat menyesuaikan dengan pakaian adat yang di Oku Selatan. Oh, di Oku Selatan ya? Iya. Termasuk ketika saya diminta bantuan Muratara. Itu untuk membuat menyusun pakaian adat dan pakaian tari waktu itu. Termasuk saya merancang songket. Songket waktu itu teratai berantai. Terate, karena dulu batu cincin terate itu yang di sana. Nah, itu juga berdasarkan foto-foto dari Belanda tahun 1800 sekian. Misalnya topungnya sampai tinggi menjulang. Memang di fotonya ada zaman dulu begitu. Ada memang ya. Iya. Tapi memang setiap di Sumsel saja ya, di setiap kabupaten kota beda-beda ya. Iya, beda. Dari tanjaknya aja kita bisa tahu Iya, beda-beda. Betul. Tajak Palembang beda dengan tajak Oku. Oki, Kompreng. Beda semua ya. Beda semua. Baik, ada ciri khasnya masing-masing. Karena mereka punya filosofi masing-masing. Oh, baik. Ini filosofinya ya yang harus Nah, dikenalkan ya. Semuanya kembali kepada filosofi. Jadi orang itu beranjak dari filosofi. Misalnya si A lahir nih, diberi nama si Anu oleh bapaknya. Kenapa namanya Anu? Filosofinya apa? Seperti jemputan Pak ya. Nah, ini nih jemputan nih. Oh ya, jemputan juga nih. Nah, khas ini jemputan Palembang. nih. Ini khas ya, saya tidak katakan khas Palembang karena ini juga sebenarnya dari Jawa. Ya. Oh, seperti itu. Iya ini. Tapi motif jemputan Jawa agak beda. Nah, kebanyakan mereka menggunakan kain katun ya. Kita satin. Itu. Bedanya ya. Tapi kita dulu berasalnya dari sana. Kalau ini namanya titik 7. 7 itu dari titik ininya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu. Jadi kalau kita ke tempat jemputan, saya mau yang ini ya. Jemputan titik 7. Baru dikeluarkan. Berarti orang ini paham nih tentang jemputan. Oh, gak jual-jual aja ya. Iya, mungkin kalau Mbak Gigi beli-beli aja beli-beli ya. aja yang mana yang suka ya. Dia makin besar titiknya 7, paling tinggi memang 7 kan. Itu makin lebar bunganya. Banyak ya memang jenis-jenisnya ya, bukan songket aja, jenisnya banyak, Jemputan, ya. ada model-modelnya. Kalau jemputan juga banyak ya, memang tradisi dan juga keunikan-keunikan ini yang tetap harus dipertahankan. Iya, makanya dulu kan jemputan juga kan dulu sebutannya pelangi. Pelangi namanya ya. Pelangi. Kain pelangi Nah, ya. dia yang dia lebih tidak terlalu lebar, tapi panjang seperti kain. Ya, kalau itu dibelit di pinggang perempuan. Kalau pengantin. Iya, kalau sekarang ini pelangi itu kain sama selendang, tapi udah susah agak carinya. Karena sekarang kebanyakan yang jemputan 3 meter ya. 3 meter itu ya. Untuk orang buat busana muslim. Tapi kalau pelangi, selendang kain itu udah jarang, Pak. Iya, betul. Kalau orang-orang lama ada semua itu koleksinya. Saya punya. Iya. Apalagi yang ada emas-emas itu ya. Apa yang ada emas-emas itu yang di atas, apalagi yang biasanya kalau kita lihat suka dipakai nyai-nyai Oh, gitu. itu namanya Munawaro. Itu udah lebih susah lagi ya toko-toko sekarang ya. tertentu aja, Pak ya, Iya. yang ada jualnya. Jadi kalau Mudawaro itu juga tertentu.
Artinya itu yang mengenakannya hanya orang yang sudah berhaji. Pulang haji itu kalau orang Palembang khususnya dari bandara sudah pakai itu. Nah itu masih di berlaku pesawat dia udah pakai itu. Ya? Oh itu tradisinya ternyata mau ya. pulang di pesawat dia sudah pakai munawaro. Jadi kalau dia belum haji nggak boleh pakai itu. Oh itu karena kita taunya itu selendang nyai-nyai yang dipakai nyai. Itu kan di mahal loh. Emas naik, harga emas naik, harga munawaro naik. Dia itu kalau tidak salah 2 mili. Terakhir 2 tahun yang lalu aku beli 800 tuh. Iya. Sekarang lebih. Iya lebih. Berarti itu emang kalau sekarang kan banyak yang dimodifikasi dengan manik-manik ya, tapi itu memang manik-manik asli ya. Di bordir dia pakai manik-manik. Kalau dulu memang satu-satu. Ada pengrajinnya di Tanggung Pak di Suro di 13. Di 12 ulu. 12 ulu. Satu-satunya itu. Sisa satu itu ya. Sama ya. Munawaro itu sama seperti angkinan. Angkinan juga satu-satu orang yang buatnya. Kalau itu kan kita nyebut zawaro itu bentuk. Tapi kerajinannya namanya kelingkan. Oh, kelingkan. Nah, kelingkan itu yang bukan kalau kita nyebut benang itu terlalu lebar. Dia kan 2 mili tuh. Nah, itu ada yang dia emas, ada yang perak. Ya, ada yang emas, ada yang perak. Dasarnya warnanya semuanya putih, Pak ya? Iya. Ada putih, kadang ada juga pink. Kain-kain. Tapi jarang orang mau pakai putih. Jadi kalau dia sudah jarang kita ketemunya orang yang masih pakai itu ya. Ada sebetulnya kalau belum haji boleh pakai, tapi lain ikatannya. Iya, lain ikatannya. Dia tuh di sini dilipet, di sini diikat. Nah, itu. Nah, itu ciri khasnya cara pakai. Biasanya pakai daleman juga ya biasanya. Dia pakai topi dulu biasanya, topi. Kalau nenek saya, mama saya itu pakai itu. Munawaro dulu, munawaro. Apalagi kalau acara lamaran ya, Pak ya? Iya. Lamaran yang orang-orang tua itu ketika kumpul. lamaran itu yang dulu di sana kan. Nah, di sini lo tahu ini sudah haji. Kan haji di Palembang ya. Haji itu ukuran loh. Iya. Ini sudah haji. Makanya juga kalau proses lamaran itu kalau saya orang-orang tua dulu didudukin di depan ya. Iya. Oh, baik. Ambil berkahnya. Ternyata banyak ya tradisi yang memang kita tahu luarnya saja, ternyata filosofinya memang ada ceritanya. Ya, salah satunya tadi yang ternyata itu yang sudah haji. Itu aja sudah jarang ya munawaro itu kita lihat ya untuk yang pakainya khususnya di Palembang. Ternyata memang sudah sisa satu-satunya yang masih di Palembang. Nah, mungkin terakhir nih, harapan kedepannya tentunya dari keunikan dan tradisi di Palembang ini seperti apa harapannya, boleh Pak Yudi terlebih dahulu? Ya, harapan kita supaya apa yang telah berlaku selama ini tetap dipertahankan, lestarikan. Jika ada ide, ada gagasan untuk modifikasi atau pengembangan, silakan lakukan. Tapi tolong jangan rusak yang sudah ada. Baik, ya dilestarikan ya. Kalau modifikasi nggak apa-apa, tapi jangan sampai merusak dan juga mengubahnya. Tetap yang asli dipertahankan ya. Yang asli dipertahankan. Yang asli dipertahankan. Kalau untuk Ibu Rika seperti apa? Kalau untuk saya, tradisi ini harus dikenalkan dengan anak-anak kita. Mungkin sebatas generasi saya dan generasi Pak Yudi paham. Tapi kami berharap setelah kami ada penerusnya. Baik, penerusnya ya, dengan penerus yang melestarikan. Filosofi yang bagus dan tetap mempertahankan tradisi. Iya, karena tradisi itu tetap dipertahankan. Bisa kita jual kemana-mana. Ya. Tapi satu nih, wisata itu loh. Wisata juga ya. Bisa untuk wisata. Betul. Apalagi memang keunikan dari Palembang itu luar biasa. Makanya yang paling gini ya. Ada wisatawan datang ke Palembang, jadi carinya pertama apa? Pempek. Nah, pempek yang lemak di mana? Iya, mau makan pempek. Iya, kemudian lagi kita bangga nih Palembang, kita punya Bukit Seguntang. Banyak. Nah, ketika orang Malaysia, saya pernah mendampingi Malaysia dan Singapura, itu mereka sangat ingin, sangat antusias untuk datang ke Bukit Seguntang itu. Di atas Bukit Seguntang itulah saya bercerita tentang Bukit Seguntang, saya tentang Wan Maldini segala macam. Karena mereka menganggap bahwa kita leluhur mereka. Oh, seperti itu. Ceritanya di Bukit Seguntang. Panjang ya, di Bukit Seguntang ya tentunya ya. Jadi banyak sekali kalau kita bicara tentang
Palembang yang banyak bisa dikembangkan. Betul. Tentunya kita sebagai warga Palembang, apalagi ya warga Sumsel, kita harus melestarikan ya. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Apalagi tradisi-tradisi. Nggak mungkin kan yang melestarikan orang lain kan. Kita orang Palembang harus melestarikan tradisi, adat dan budaya ini salah satunya yang sudah kita kenalkan di Bincang Lifestyle hari ini. Baik, terima kasih. Kalau orang lain nanti bisa-bisa jadi tikus nan dan labu. Nanti diakuin ya. Baik, terima kasih Pak Yudi dan juga Ibu Rika sudah hadir di TVRI Sumsel, sudah membahas mengenai keunikan yang ada di Kota Palembang. Terima kasih informasinya ya yang luar biasa dan juga pelajaran kita hari ini. Dan pemirsa, demikianlah Bincang Lifestyle kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih banyak Bapak.